Halo Sobat Data, selamat datang di channel Buka Data. Channel di mana kalian akan mendapatkan informasi yang belum pernah kalian dapatkan sebelumnya. Seperti biasa, sebelum kita mulai, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan update seputar informasi terbaru dari kami. Ya, kita langsung pembahasan kali ini. TikTok berujung maut. Wah, siapa sangka aplikasi yang sedang populer ini ternyata memakan jiwa. Sebetulnya sih bukan salah aplikasinya ya, tetapi penggunanya sering menyalahgunakan aplikasi tersebut. TikTok adalah aplikasi yang sangat disukai para generasi, entah itu dari yang muda sampai yang tua, kakek, nenek, anak kecil, SD, SMP, SMA, kuliah, nganggur, semua main TikTok pasti ya. Buka Data kali ini akan berbagi informasi tentang para user TikTok yang tewas dengan cuma-cuma hanya karena menyalahgunakan aplikasi tersebut. Akhir-akhir ini ada beberapa tragedi para user TikTok yang tewas dengan cara mengenaskan. Yang pertama, gara-gara TikTok Challenge, remaja ini tewas overdosis. Seorang remaja berusia 15 tahun di Oklahoma, Amerika Serikat, dilaporkan meninggal dunia setelah mengkonsumsi obat anti alergi Benadryl dalam jumlah berlebihan. Hal tersebut dia lakukan sebagai bagian dari tantangan aplikasi di media sosial TikTok, Benadryl Challenge. Tantangannya melibatkan pengguna TikTok yang berani meminum obat dalam jumlah besar. Obat ini biasanya diminum untuk meredakan gejala alergi dari kondisi seperti high fever. Namun, jika dikonsumsi dalam jumlah berlebihan, obat yang dikenal sebagai diphenhydramine ini dapat menyebabkan efek samping, termasuk berujung kematian. Nah, remaja bernama Chloe Phillips ini meninggal setelah overdosis karena meminum terlalu banyak obat itu. Chloe dikabarkan meninggal pada 21 Agustus di Oklahoma, namun kisahnya viral baru-baru ini. Mengutip Forbes, seorang ahli farmasi di Universitas Toronto, Kanada, menilai tantangan yang dilakukan memang berbahaya. Benadryl dalam dosis besar bisa menyebabkan berhentinya jantung. Nah ya, jika kaum muda didorong untuk meminumnya dalam dosis besar di TikTok, ini sangat berbahaya loh. Ini bukan obat yang harus dicoba, kata David Jurling, Kepala Divisi Farmasi, Klinis, dan Toksikologi Universitas Toronto. Pada dosis yang sangat tinggi, itu mempengaruhi jantung. Orang secara teori meninggal karena kejang, tapi mereka biasanya meninggal karena masalah jantung. Sementara itu, TikTok memberi pernyataan keras. Dalam pedoman komunitas TikTok, perusahaan menyatakan bahwa mereka tidak mengizinkan konten yang mendorong atau mempromosikan ataupun mengagungkan tantangan berbahaya. Salah satu pegawai dari perusahaan TikTok ini berkata bahwa kami pertama kali mengetahui tantangan ini pada bulan Mei dan dengan cepat menghapus sangat sedikit konten yang kami temukan. Kami telah mengawasi beberapa topik sejak saat itu dan menghapus semua konten baru yang lagi-lagi jumlahnya sangat kecil untuk mencegah penyebaran apapun di platform kami. Itu ujar pegawai dari perusahaan TikTok ini. Buat gua sih ya, teman-teman, emang TikTok ini emang lagi hype-hype-nya nih ya. Tapi tolong gunakanlah internet dan aplikasi sosial media ini dengan baik dan benar. Jangan sampai berujung maut seperti yang sudah terjadi tadi. Challenge gak jelas itu tolong difilter sendiri oleh diri kita masing-masing. Next. Nah, yang kedua ini sama, TikTok berujung maut. Remaja SMP tewas tersengat listrik ketika ambil HP yang tersangkut di kabel. Ada apa ini? Nih, jagat raya media sosial sempat digemparkan dengan berita seorang anak SMP yang meninggal tersengat listrik. Lebih mengenaskan lagi, remaja SMP ini meninggal saat membuat konten TikTok. Siswa tersebut tewas setelah kesetrum kabel listrik saat mencoba mengambil HP yang jatuh saat bermain aplikasi TikTok. Kejadian tersebut sempat viral setelah diunggah oleh akun Facebook Cream Fade Senin 15 Juni 2020. Pelajar SMP ini meninggal kesetrum saat mengambil HP yang terjatuh di antara kabel listrik di antara rumah 2 lantai saat bermain TikTok bersama 3 temannya. Semoga pembelajaran buat kita bersama ya, awasi anak-anak kita saat bermain. Dan konten ini sempat viral dan tersebar pula video yang memperlihatkan tangan korban masih memegang kabel listrik.
Video dan foto tersebut lantas banyak diunggah sejumlah akun di media sosial, Twitter, dan Instagram. Nah, menurut keterangan kepolisian nih ya, kejadian itu terjadi di perumahan Regensi 2 Cibitung, Kabupaten Bekasi pada Senin sore. Hasil pemeriksaan sementara, pelajar itu tewas kesetrum usai bermain video aplikasi TikTok di lantai 3 rumahnya. Dan pihak polisi pun membenarkan betul kejadian itu. Korban ketika kejadian saat itu dia lagi main TikTok di lantai 3 rumahnya. Dan ketika tengah bermain, ponselnya tiba-tiba terjatuh dan tersangkut di kabel yang melintang di depan rumahnya. Kabel sangkut, gimana caranya nggak tahu. Emang keterangan kenapa HP-nya bisa tersangkut ini masih belum jelas. Keterangan para saksi sementara ini lagi main salah satu aplikasi di HP-nya. Jadi emang para saksi pun nggak tahu nih penyebabnya kenapa bisa si handphonenya bisa kelilit di kabel atau apa, entahlah gimana gitu ya. Ini harusnya jadi pelajaran sih buat kita. Main TikTok lagi ya nggak masalah, cuman tetap hati-hati ya. Yang ketiga, ada challenge lagi di TikTok namanya School Breaker. Dan ini memakan korban jiwa. Dikabarkan ada salah satu challenge yang sedang ngetrend di wilayah Eropa, Amerika Selatan ya, yang sempat merenggut nyawa pengguna TikTok. School Breaker Challenge ini adalah nama challenge yang sampai merenggut nyawa orang loh ya. Nah, challenge-nya ini kayak gimana? Ini yang belum tahu, buat kalian yang belum tahu, challenge ini dilakukan oleh 3 orang yang berdiri berdampingan. Salah satu orang yang berdiri di pinggir adalah yang akan melakukan kejailan pada orang yang berdiri di tengah. Nah, lalu mereka akan melompat bersama, namun pada lompatan berikutnya, salah satu orang yang berdiri di pinggir ini nih akan menendang kaki orang yang berdiri di tengah saat ia melompat. Alhasil, orang yang berdiri di tengah akan jatuh terlentang seolah-olah orang itu sedang dikerjai atau jadi bahan guyon. Oh bahaya ini, bahaya. Ditekel, bang, weh. Nih ya, menurut para dokter juga ya, ini ada keterangan dari dokter Malaysia, dikutip dari World of Buzz. Karena korban melompat dan terbentur ke tanah, beberapa cedera bisa dialami termasuk sakit kepala, cedera fisik, konsekuensi yang parah ini seperti stroke, kelumpuhan, serta cedera sumsum tulang belakang. Nih. Dan tetap pihak TikTok pun angkat bicara, mereka tetap tidak mengizinkan konten yang mendorong, mempromosikan, atau mengagungkan tantangan bahaya yang dapat menyebabkan cedera. Jadi pihak TikTok pun tetap sigap melakukan penghapusan konten-konten yang emang dianggap membahayakan. Lalu salah siapa dong? Yang keempat, ini agak dibilang lucu, sebenarnya ya lucu tapi malah berujung maut ya. Ada harmonika tersangkut di mulut. Kejadian tidak enak lainnya ini udah banyak bertebaran di media sosial, seperti yang saya bilang tadi, kejadian harmonika tersangkut di mulut. Jadi ini harmonika nih ya, nggak bisa keluar. Ini dialami oleh Molly O'Brien, cewek remaja asal Kanada yang mengalami hari sial karena memasukkan harmonika ke dalam mulutnya. Artis TikTok ini pun sempat menderita. Ya pastilah, dia ini memang terkenal suka menimbulkan bunyi unik dari napasnya. Kejadian ini bahkan sempat diunggah ke TikToknya dan ia menyesali perbuatannya. Nah, si cewek ini sempet-sempetnya loh ya, itu kejadian ketika dia harmonikanya nggak bisa keluar, dia bikin konten, dia jadikan konten untuk diupload di TikToknya. Oh my. Hidup di zaman sekarang itu emang udah berubah ya. Ketika seseorang ingin merasa diakui, kadang orang itu akan bertingkah konyol, atau bertingkah bodoh, atau melakukan hal-hal yang dianggap orang itu menyenangkan, tapi membahayakan dirinya sendiri. Inilah beberapa hal yang sudah terjadi ketika kita membuat konten demi sebuah ketenaran atau eksistensi, tapi berujung maut. Hati-hati bro. Media sosial emang lagi booming sekarang ya. Kalian bisa berinteraksi dengan siapapun. Bahkan sekarang mungkin ya, ramalan saya ke depan, tingkat pertemanan kalian akan dilihat dari seberapa banyak followers kalian di media sosial. Gue juga baru-baru ini main TikTok, tapi bukan yang joget-joget. Cuman karena banyak juga sebenarnya nih ya, dari TikTok ini selain challenge,
atau yang kalian tahu joget-joget itu ya. Banyak kok informasi-informasi yang berguna buat kita gitu. Entah kalian emang senangnya berbisnis, ada informasi tentang bisnis, pendidikan, ada tentang pendidikan gitu ya. Tergantung gimana kita menggunakan si aplikasi ini. Kebanyakan yang salahnya adalah ya menggunakan aplikasi ini tidak pada jalurnya gitu. Itu yang salah. Sebenarnya ini harus dibenarkan untuk kita semua ya. Karena kejadian yang tadi sudah saya bahas itu bisa menjadi pelajaran buat kita semua. Sebagaimana kita harus dengan bijaksana menggunakan sosial media, entah itu mau TikTok, Instagram, Twitter, WhatsApp, chat misalnya, YouTube, apalagi coba, Ome TV. Ya, bebas. Pesan dari kita buat kalian sobat data di rumah, gunakanlah media sosial atau internet dengan sebaik mungkin. Internet ini luas, banyak informasi yang bisa kalian dapatkan yang sangat bermanfaat kok. Itu aja sih yang mungkin sedikit pembahasan tentang ternyata di balik keseruannya TikTok ini ada beberapa kasus yang bisa merenggut nyawa loh. Kalian harus pergunakan dengan baik. Jangan sampai lengah. Untuk para orang tua juga perhatikan anaknya. Dan buat kalian semua, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya karena kita akan update terus info-info terbaru yang ada di dunia. Thank you for watching. See you.